Wasahbi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua masih bisa berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama sebelum memulai acara, izinkan kami memperkenalkan diri selaku MC untuk acara hari ini. Saya Tasa Sania dan rekan saya Safa Azmi. Kita langsung saja memulai acaranya, acara pembukaan acara Maulid Nabi hari ini. Yang pertama ada sambutan dari Ketua Pelaksana Maulid Nabi Muhammad SAW. Kepada Bapak Dani Indrawan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perhatian untuk para pengantar, mohon berada di tengah-tengah panggung untuk kita sama-sama mengikuti pembukaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Lurah Cipamokolan yang mewakili dari Bapak Camat Pancasari, yang terhormat Bapak Kapolsek Pancasari, yang kami hormati Bapak Ketua RW 05, yang kami hormati Bapak Ketua DKM Al-Huda, yang kami hormati Bapak tokoh masyarakat dan penasehat DKM Al-Huda, yang saya banggakan seluruh panitia serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena atas perkenannya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah ini, Minggu 17 Oktober 2021, dalam acara pembukaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati dan banggakan, izinkan saya selaku Ketua Panitia melaporkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 hari, di mana hari pertama dan kedua terdiri dari kegiatan perlombaan dan bazar. Yang saat ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat sudah ada star-star bazar di pinggir-pinggir bapak-bapak dan ibu-ibu. Mohon maaf sebentar, ada Bapak Kapolsek. Untuk Bapak Kapolsek, silakan Pak. Silakan Pak untuk masuk ke ini. Yang kedua, jenis perlombaan terdiri dari 8 perlombaan, yaitu lomba ajan, hafalan Al-Quran, menyusun huruf hijaiyah, mewarnai kaligrafi, hafalan Asmaul Husna, sholawat, pidato, dan lomba kreativitas yang terdiri dari tari dan juga fashion show. Kegiatan bazar terdiri dari 18 stand Pak, dengan jenis makanan, minuman, dan pakaian yang memang kami plot-plot agar tidak bercampur. Peserta yang mengikuti perlombaan kurang lebih sebanyak 130 orang, semua dari se-RW Kelurahan Cipamokolan Pak. Juri perlombaan sebanyak 16 orang, terdiri dari internal dari Masjid Al-Huda dan juga ada yang eksternalnya dari luar Masjid Al-Huda. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati dan banggakan, kegiatan ini merupakan kerjasama berbagai pihak masyarakat yang ada di lingkungan RW 05, yaitu Koperasi Syariah Al-Huda, DKM Al-Huda, Ketua RW 05,
Karang Taruna, serta remaja masjid. Tak lupa bahwa panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari Bapak Kapolsek Rancasari, Bapak Lurah Cipamokolan, Ketua dan Pengurus RW 05, Ketua dan Pengurus DKM Al-Huda yang saya banggakan, para pemuda dan pemudi Karang Taruna RW 05, para donatur serta seluruh warga RW 05. Tanpa dukungan dan bantuan yang diberikan, kami tidak akan sampai pada acara pada pagi hari ini. Demikian yang dapat saya laporkan, lebih kurangnya mohon dimaafkan dan mohon kiranya Bapak Lurah dapat membuka kegiatan ini secara resmi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Bapak Lurah yang saya hormati, Bapak Ketua DKM yang saya hormati, juga para staf dari kelurahan saya hormati, Al-Mukarrom dan Al-Mukarromah, begitu juga sesepuh Al-Huda yang berada di tempat ini yang saya juga hormati. Terima kasih kepada panitia dan pembawa acara yang mana kami sebagai Ketua RW untuk memberi sambutan sebentar. Terima kasih kepada panitia telah mengundang kami atas lomba ini. Bapak-bapak yang saya hormati, tentunya kami atas nama Ketua RW 05 atau sebagai yang mempunyai wilayah RW 05, saya mengapresiasi sekali ketika mengadakan lomba ini atau kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan RW 05. Yang intinya kami sebagai Ketua RW 05 yakin bahwa panitia sudah mengantongi izin dari pemerintah. Tentunya ini kami sangat bangga sebagai Ketua RW 5, sebagaimana kita cantum dalam didik ini, ada lomba-lomba, ada kaligrafi, banyak lagi pidato. Tentunya ini sebuah yang harus dipikirkan, diapresiasikan oleh kita untuk kemajuan-kemajuan generasi-generasi yang akan datang. Bukan hanya seremonial saja. Ketika mengadakan lomba pidato atau lomba azan, lomba yang lainnya, tentunya ini bukan hanya seremonial saja. Mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Orang tua mengantarkan ke madrasah, orang tua mengantarkan ke masjid. Tentunya ini adalah untuk menjadi generasi yang akan datang, untuk penerusan kita semua. Tentunya kami ini sudah menjadi sebuah lampu kuning, maka dengan generasi-generasi yang akan datang menjadi contoh dan barokah untuk kemajuan bangsa. Bapak Lurah yang saya hormati, kami atas nama RW 5, tentunya kemarin saya juga merasa gerah atau merasa bimbang ketika mengadakan acara lomba. Tentunya kami komunikasi dengan pihak pemerintah, dengan pihak panitia, sesuai aturan-aturan pemerintah yang diperintahkan, baik itu perwa maupun aturan pemerintah pusat. Tentunya panitia sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Saya sangat khawatir
ketika ada kegiatan ini ada hal-hal yang tidak ingin. Saya harap dan berpikir sehat, mudah-mudahan kegiatan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua dan tidak ada hal yang tidak diinginkan. Sekali lagi kepada panitia saya berpesan, saya sebagai Ketua RW 5, mari kita jaga prokes atau aturan-aturan dari pemerintah sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut. Saya yakin panitia mengetahui dan memahami aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saya sangat bangga sekali ketika mengadakan acara ini. Wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW bahwa kita pada hari ini dapat berkumpul dalam rangka tablik akbar Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah berusaha untuk mengadakan kegiatan ini. Pertama-tama saya sampaikan yang terhormat Bapak Ketua RW 05, kemudian yang saya hormati Bapak Ketua DKM Al-Huda, panitia kegiatan tablik akbar beserta jajarannya, Bapak Ibu tokoh masyarakat yang hadir di sini. Pertama-tama saya mohon maaf, saya sampaikan permohonan maaf dari Pak Camat. Kebetulan pada hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan dan memerintahkan saya untuk mewakili dalam acara ini, tapi tidak mengurangi rasa hikmah kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Mungkin kalau kita melihat dari peringatan Maulid Nabi ini, kita dapat mengambil satu kesimpulan atau mengambil satu acuan bahwa kita harus mengambil keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-harinya. Tentunya pada saat ini pun kita harus bisa, harus sekuat mungkin untuk mencontoh apa yang telah diteladani oleh Nabi kita, baik itu dalam bermasyarakat, berorganisasi, seperti tadi koperasi ya, di sini koperasi ini membantu masyarakat khususnya di RW 5 dan lingkungan sekitarnya dalam menangani permasalahan-permasalahan kehidupan yang ada di sekitarnya. Kemudian selain itu juga kita perlu ingat bahwa saat ini sedang masa pandemi Covid. Walaupun di Cipamokolan ini kita sudah zero, tidak ada yang menderita Covid, tapi bukan berarti kita terlena, sehingga kita melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan penularan Covid. Mangga Pak Babinsa dan Pak Binmas.
tentunya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan di sekitar kita. Kita tidak mengetahui dari mana virus itu akan datang. Jadi diharapkan kegiatan ini pun dapat melakukan protokol kesehatan. Selain itu juga kegiatan ini diharapkan dapat menjalin silaturahmi antar warga, mempererat hubungan, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita dapat terselesaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini banyak manfaatnya, baik bagi warga sekitarnya maupun bagi kelurahan, dan dapat menjadikan contoh teladan bagi di kelurahan Cipamokolan ini. Dan saya berharap kegiatan ini memang benar-benar terjaga, baik dari kerumunan-kerumunan, protokol kesehatan lainnya seperti pemakaian masker. Ini tolong diingatkan kepada warga kita yang hadir di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu, di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Lurah Cipamokolan, yang terhormat Kapolsek yang mewakilinya, dan Bapak dari Kodim yang mewakilinya, dari Koramil Kodim. Terima kasih kehadirannya. Yang terhormat Bapak RW, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT yang hadir, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas dukungannya bisa terlaksananya acara ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada panitia, khususnya yang dikomandani oleh Ketua Koperasi, yaitu Bapak Dani. Saya terima kasih sekali bisa terlaksananya acara ini, sehingga tembusan dalam keadaan protokol kesehatannya sudah ditempuh. Alhamdulillah bisa terlaksana ini dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada rintangan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu bisa mungkin doanya untuk ke depan selama 3 hari ini lancar dan diberikan kemudahan. Selanjutnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan, nikmat iman Islam. Yang terutama bahkan saya kepada panitia Bapak Dani, apa misi dari keadaan ini, menyelenggarakan acara ini, misinya apa? Karena ini koperasi, misinya apa, tujuannya apa? Alhamdulillah saya akan melaporkan dulu ke Bapak Lurah dan kepada Pak Camat paling tidak, karena Al-Huda ini ada di Buruana Pak, Kecamatan Rancasari gitu. Bahkan saya mengajak dengan tadi ngobrol dengan Pak Lurah, saya baru pertama kali inilah
ada acara semacam ini dari Masjid Al-Huda gitu, mengadakan sampai ada basar ini. Tujuan dari koperasi ini tadinya basar ini kan untuk memperkenalkan anggota koperasi Al-Huda, untuk memperkenalkan produk-produknya, bahkan untuk selanjutnya bagaimana tantangan untuk koperasi bisa menyalurkan. Bahkan tadi saya ngobrol dengan salah satu basar, bahkan di depannya ada tulisan yang membutuhkan bisa hubungi nomor sekian. Paling tidak kebutuhan-kebutuhan lingkungan kita, misalnya ada yang jualan mie ayam bisa mengantar dari mie ayam Tasik misalnya Pak Jaya, ada teleponnya bisa diantar ke rumah sekian nomor sekian misalnya, kan bisa terjadi gitu. Koperasi bisa menjembatani usaha-usaha dari anggota koperasi ini khususnya. Dan Pak Lurah saya lapor bahwa di Al-Huda ini jemaahnya tuh bukan RW 05 saja, bahkan dari RW 12 dulu memang bersatu. Bahkan dilihat dari jemaah, saya dipersentasikan antara 65-35%. 65 dari itu RW 05, 35% RW 12. Jemaahnya sehari-harinya itu Pak Lurah. Saya sampai mengamati itulah Pak Lurah. Makanya masjid bukan milik siapa-siapa, milik semua muslim semua. Bahkan saya diamanahi sebagai ketua DKM, bukan ketua DKM dan jajarannya saja yang bertanggung jawab, bahkan semua jemaah ini adalah masjid milik kita semua. Bahkan saya kalau ada di perjalanan melaksanakan tugas saya, kalau ada langkah atau ucap saya yang salah, toel. Bahkan dengan Pak Haji Dodi saya selalu berbicara toel, karena ini adalah urusan kita semua, bukan urusan pengurus saja. Masjid ini adalah untuk semua. Saya terima. Bahkan kalau ada ucapan dan langkah saya yang tidak mengena, toel misalnya, Pak terkedah gitu, insya Allah saya akan dihitungkan kalau memang itu salah. Terus ada program ini, program ini, program ini, lebih bagusnya gini, lebih bagusnya begini misalnya, saya tampung. Bahkan saya ke staf ke bagian ke bawah, keluarkan ide-ide yang yang bisa membawa kemakmuran masjid. Saya memberikan terbuka. Bahkan sekarang koperasi dengan adanya ini, memang Pak Lurah atau dari Polsek, di masjid ini ada 3 organisasi yang di bawah Al-Huda yang independen lah sifatnya, yaitu Baitul Mal, Koperasi, dan Majelis Taklim. Karena kenapa ada independen? Di situ ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, tapi tetap di bawah tanggung jawab Al-Huda. Makanya koperasi, saya misi paling utama di koperasi, tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Lurah, misi utama dari koperasi Al-Huda ini, koperasi syariah Al-Huda 0% dari jasa, misi utama itu. Bahkan ada yang saya megang dari tahun 2008 ini Pak Lurah, sampai kemarin penyerahan kepada ini 2020 ya Pak Nani, 12 tahun. Ada yang menganggap jalan tidak, bergerak tidak, tapi alhamdulillah punya anggota. Waktu penyerahan 98 anggota, sekarang alhamdulillah dengan pegangan Pak Dani sampai berapa tadi, 165 anggota. Alhamdulillah. Bahkan dengan adanya acara ini mungkin bisa mensosialisasikan bahwa koperasi di Al-Huda bisa, biarpun dalam menjalankan 0%. Karena misi utamanya itu tadi, kenapa dibentuk semacam koperasi itu Pak Lurah. Di situ ada simpanan wajib, simpanan pokok. Kalaulah tidak membutuhkan pinjaman atau itu, paling tidak orang yang menyimpan simpanan wajib dan pokok bisa dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan. Jadi paling tidak
Di situ ada pahala atau amal yang tidak terasa. Uang kita masih tetap dan bisa dimanfaatkan sama yang membutuhkan. Dulu waktu mulai berdiri tahun 2008 saya meminjamkan tuh 100.000, 50.000 Pak. Sekarang bisa juta ya. Bahkan diutamakan untuk modal usaha. Mari kita tingkatkan usaha-usaha yang ada di lingkungan kita, khususnya yang ada di RW 05 dan RW 12. Silahkan hubungi Pak Dani. Alhamdulillah saya punya ketua koperasi ini orang ekonomi, terus di marketingnya silahkan Pak Dani. Bahkan ada, tapi harus siap dengan tantangan. Bahkan saya mengisyaratkan tidak ada bisnis pribadi di masjid. Mari kita bergabung ke pengurusan masjid, mari kita bisnis akhirat. Titik. Bahkan kalau ada niat-niat bisnis pribadi, punten. Saya megang Baitul Mal dan Al-Huda selama 12 tahun, bisa membuktikan. Punya mobil pick up, tenda sampai 500 meter Pak Lurah. Terus ada usaha usaha air, pengadaan air bersih. Bahkan kemarin saya sudah konsolidasi, bahkan dengan Pak RW saya akan begini, bahkan dengan RW 12 juga kemarin saya sudah bilang begini untuk mengadakan. Nanti itu mah rahasia, masih kena rahasia antara ketua DKM dengan para RW. Insya Allah, tapi mohon doa dan dukungannya. Bahkan tadi ke Pak Lurah pang-ikonkan Koperasi Al-Huda bisa jalan 0%, syariah yang betul-betul dijalankan. Bahkan saya tadi ke Pak Camat, Pak Lurah, bisa terjadi ke Wali Kota, sampaikan bahwa koperasi yang 0% bisa jalan. Saya kemarin menyerahkan selama itu punya aset berapa saya di luar kekayaan koperasi 9 juta. Kenapa? Dari situ ada keikhlasan, infak. Alhamdulillah pengurus tidak mengambil itu, karena dari awal kita mari bisnis akhirat. Bahkan kenapa sejarah berdirinya koperasi, saya punya catatan kecil. Gue sudah dalami sekedar berdirinya koperasi itu 2009 dan 2008, bahkan berjalannya 2009. Didahului setahun sebelumnya itu BMA dulu. BMA misinya untuk menangani tadi itu jemaah atau masyarakat sekitar yang membutuhkan, jangan sampai terjerat dengan rentenir. Saya dengan pendahulu Bapak Haji Barnas, saya selalu instan mengurus ini untuk ada gerakan sosial, tidak cuma menyediakan masalah pendidikan saja, masalah sujud saja di masjid. Bahkan sekarang ini posisi saya dengan mengembangkan ekonominya gimana, misalnya tadi dari koperasi. Bahkan dari setahun BMA, kenapa kita tidak merangkul semua orang, bisa mengumpulkan uang simpanan pokok dan simpanan wajib, bisa dimanfaat meminjamkan tadi itu. Bahkan ya koperasi di dalam koperasi ini sekarang sudah menjadi anggota tadi 165. Begitu setahun lah, pada ini udah setahun berarti signifikan naik 100% anggota. Alhamdulillah, saya bangga dengan tadinya satu kepala saya BMA dengan koperasi 2 kepala sekarang. Bahkan Baitul Mal bergerak sekarang mengembangkan usaha masjid. Tadi kan mau mengembangkan masalah sewaan tenda, kursi, terus air, penyediaan air bersih. Bahkan
dari BMA gerakannya Pak Lurah dari atau Polsek mengadakan dari tiap tahun ada santunan dana pendidikan kurang lebih 40-30 per tahun, suka ada tambahan, bukan ala kadarnya saja gerakan itu. Terus ada gerakan-gerakan sosial lainnya gitu. Bahkan kemarin dengan adanya COVID, Pak Lurah, BMA sampai mengeluarkan 19.849.000 Pak selama COVID kemarin. Alhamdulillah kemarin Ketua BMA sampai sudah menutup dalam rangka sebulan 2 minggu atau 3 minggu ini tidak ada laporan yang terkena. Mungkin karena udah ditutup saja kemarin begitu. Tapi jangan ditutup gitu, kalau memang ada, masih ada, kita layani saja. Sampai mengeluarkan tadi 19.849. Dari mana dananya? Uang tetap dari BMA sebagian, terus ada dari dari warga atau masyarakat yang sudi gitu untuk membantu itu. Alhamdulillah itu gerakan BMA. Di antaranya itu sembako dan suplemen, madu, masker, di antaranya itu yang dibagikan setiap yang terkena, bukan yang terkena saja, tapi yang terkena misalnya dalam satu keluarga ada satu, misalnya keluarganya memang ada 5, ya hitungannya ada 5 orang, berarti gitu santunannya gitu kan. Itu mungkin gerakan-gerakan antara koperasi dan Baitul Mal. Karena majelis taklim, karena saya diamanahi dengan memanani Al-Huda baru setahun 4 bulan sampai sekarang Pak Lurah. Begitu dalam masanya COVID, majelis taklim sekarang tuh belum bergerak gitu dah. Masih takut karena itunya sudah pada tua. Padahal saya sudah menganjurkan paling tidak majelis taklim mengadakannya seminggu sampai 3 kali ibu-ibu majelis taklim. Dan paling tidak itu seminggu sekali, sebulan sekali, mulai gitu. Udah diinstruksi lah majelis taklim. Tapi ya itu jawabannya, karena memang yang tua-tua resikonya tinggi katanya. Ya saya maklumi juga gitu Pak Lurah. Terus majelis taklim ada gerakan sosialnya setahun sekali mengadakan bingkisan lebaran 150 sampai 200 bingkisan, bekerja sama dengan BMA lagi itu. Dananya itu dari itu, galangan dari majelis taklim dan dari BMA ada bantuan lagi. Kerjasamanya itu. Mungkin kegiatan atau acara-acara yang ada di Al-Huda, pengajian bapak-bapaknya, alhamdulillah tiap subuh ada kultum 7 menit. Biarpun dari jemaah ke jemaah, semua rangkum dari jemaah. Misi utamanya juga jemaah supaya ikut andil dalam saling memberitahu apa tuh istilahnya. Biarpun satu ayat sampaikanlah gitu. Ada unek-unek di jemaah, sok sampaikan. Siapa yang mau di situ? Ada pendidikan paling tidak untuk bisa menyampaikan sesuatu hal di antaranya subuh. Dan 2 minggu sekali saya ngundang ustadz dari luar sekalian ramah tamah. Di situ ada kopi morning lah berbahasa apa, sambil ramah tamah ada sarapan pagi 2 minggu sekali. Insya Allah Pak Lurah sekali-kali datang. Waktu itu dulu Pak Asep pernah datang itu. Insya Allah dari GBA masih dekat Pak Lurah. 2 minggu sekali ini ada acara itu, ramah tamah sarapan pagi setelah mendengarkan ceramah dari ustadz dari luar, sengaja 2 minggu sekali gitu. Itulah mungkin saya saking semangatnya Pak Haji ini. Terima kasih, mungkin itu bisa kelamaan. Itu saja yang bisa saya laporkan.
bahkan kesempatan ini saya harus bisa melaporkan ke Pak Lurah, Pak Lurah, saya dari tadi pesan supaya jadi ikon koperasi jasa 0% sudah ada dalam muda, bahkan di buruan ayahna di buruan Rancasari saya pesan itu Pak Lurah. Terima kasih Pan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang salah mungkin cara saya yang mencapai yang salah, dan yang benar mungkin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta anak-anakku yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, mari pada kesempatan yang baik ini kita sejenak istirahatkan untuk bersama-sama berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dan selanjutnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya Allah ya qadil hajatina wa ya rabbi darajatina wa ya sami'a munajatina wa ya muzah barakatina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizana min ahli ilmi wal khair wa min ahli ibadah wa la taj'alna wa min ahli dhair. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.